Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Rizma dengan NIM O1A1202137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat, berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi pertama tentang definisi glikolisis, definisi glikogenesis, definisi glikogenolisis, definisi gluconeogenesis. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi glikolisis. Berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi gula molekul asam pirufat. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, misalnya beberapa saat setelah makan, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa apabila tubuh dalam keadaan lapar, tidak ada asupan makanan, kadar gula dalam darah menurun. Gula diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Definisi gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber bukan karbohidrat. Molekul yang umumnya sebagai bahan baku glukosa adalah asam pirufat, namun oksalasetat dan hidroseton fosfat dapat juga menjalani proses glukogenesis. Asam laktat, beberapa asam amino, dan gliserol dapat dikonversi menjadi glukosa. Materi kedua, glikolisis. Proses dan tahapan terjadinya glikolisis. 1. Glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Pada tahap ini memerlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. 2. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis enzim fosfoheksosa isomerase. 3. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Pada reaksi ini akan dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. 4. Selanjutnya 1,6 bifosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliserihid 3 fosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksil aseton fosfat atau 3 atom C, yang mana proses reaksi yang terjadi dikatalisis oleh enzim aldolase. 5. Pada satu molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliserihid 3 fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase, yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Itu berarti bahwa bisa mengubah gliserihid 3 fosfat diubah menjadi dihidrolisis aseton fosfat. 6. Gliserid 3 fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3 bifosfat gliserat dengan bantuan enzim gliserahidid 3 fosfat dihalogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH. 7. Lalu 1,3 bisofosgliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. 8. Selanjutnya 3 fosfogliserat tersebut diubah menjadi 2 fosfogliserat
fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase 9. 2-fosfogliserat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfofonel privat dengan bantuan enzim enolase. 10. Fosfofonel privat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi pirufat yang akan dikatalisis enzim pirufat kinase. Dalam tahap yang ini juga dihasilkan ATP. Berikut jalur tahapan glikolisis yang terdapat pada gambar tersebut. Siklus Krebs. Tahap 1, sitrat sintase. Proses yang berlangsung di tahap ini dikenal dengan hidrolisis. Pada tahap ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim sitrat sintase. Tahap 2, isomerase sitrat. Pada tahap ini asam sitrat sudah terbentuk diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Tahap 3, isositrat dehidrogenase. Pada tahap ketiga ini berlangsung proses dekaborlisasi atau perombakan pertama sekali. Isositrat yang terbentuk pada tahapan sebelumnya dioksidasi membentuk oksalokoksinat yang terikat enzim oleh enzim isositrat dehidrogenase. Selain itu, pada tahap ini isositrat juga diubah menjadi ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Tahap keempat, ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Dalam tahap ini terjadi pengubahan ketoglutarat menjadi suknisil CoA oleh enzim ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Tahap kelima, suknisat tihikonase. Pada tahap kelima ini terjadi konversi suknisal KOA menjadi suknisat. Proses pengubahan ini berbeda tahapan sebelumnya. Pada tahap ini proses konversi tidak hanya dibantu oleh enzim saja, melainkan juga memerlukan Mg2+ dan GDP yang dengan Pi atau fosfat akan membentuk GTP, dan GTP inilah yang dirubah sebagai ATP sehingga menjadi energi dibutuhkan jaringan. Tahap ke-6, suknisat dehidrogenase. Suknisat yang telah dihasilkan pada tahap kelima kan dehidrogenase menjadi fumarat dengan bantuan enzim suknisat dehidrogenase. Tahap ke-7, hidrasi ialah penambahan atom hidrogen pada ikatan ganda karbon atau C sama dengan C yang ada pada fumarat sehingga menghasilkan malat. Tahap ke-8, regenerasi oksaloasetat. Tahap ke-8 ini merupakan tahap akhir dari siklus Krebs. Pada tahap ini terjadi pengubahan malat oleh enzim malat dihidrogenase membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat ini berperan untuk menangkap asetil-CoA sehingga proses siklus Krebs dapat berlangsung kembali untuk mencukupi kebutuhan energi. Siklus Krebs harus berlangsung 2 kali. Hal tersebut dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa. Untuk sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil-CoA. Berikut gambar siklus Krebs. Rantai respirasi atau transport elektron. Molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran dari ubiquinon. Elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom
C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Dari sitrokrom C elektron akan menuju kompleks sitrokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antarmembran. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2. 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan satu molekul ATP. Jadi total dari satu NADH akan dihasilkan 3 ATP. Dan proses transport elektron untuk molekul FADH2 sebagai berikut. Molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Namun, pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarnya H+, kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing menyebabkan dikeluarnya molekul H+. Jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan, hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuknya 2 ATP. Di akhir cerita, elektron juga akan ditangkap oleh O2 menghasilkan H2O. Berikut gambar rantai respirasi atau transport elektron. Hubungan metabolisme karbohidrat lipid asam amino. Jadi keterkaitan karbohidrat, protein, lipid yaitu di metabolisme yang hasil akhirnya menjadi esteil atau CoA, di mana esteili atau CoA merupakan substrat untuk siklus Krebs. Kemudian siklus Krebs dihasilkan CO2. Proses glikolisis aerob dan energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa. Tahapan glikolisis atau sitoplasma, bahan baku glukosa, produk 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP. Dekarbosilasi oksidatif atau matriks mitokondria, 2 asam pirufat, 2 asetil CoA, 2 CO2, 2 NADH. Siklus Krebs matriks mitokondria, 2 asetil CoA, 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP. Transport elektron atau membran dalam mitokondria, 10 NADH, 2 FADH2, 34 ATP, 6 H2, 20. Proses glikolisis anaerob dan energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa. 1. Fermentasi alkohol. Beberapa organisme seperti Hamir, Saccharomyces cerevisiae melakukan fermentasi alkohol. Organisme ini mengubah glukosa melalui fermentasi menjadi alkohol atau etanol. Proses fermentasi alkohol diawali dengan pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Pada proses tersebut dibentuk juga 2 ATP dan 2 NADH. Setiap asam pirufat diubah menjadi asetildehid dengan membebaskan CO2. Asetildehid diubah menjadi etanol dan NADH diubah menjadi NADH+, untuk selanjutnya digunakan dalam glikolisis kembali. Fermentasi alkohol merupakan jenis fermentasi yang kaya banyak digunakan manusia selama ribuan tahun dalam pengolahan banyak makanan. Hamir banyak digunakan dalam pembuatan roti dan minuman beralkohol. 2. Fermentasi laktat. Fermentasi laktat sama halnya dengan fermentasi alkohol. Fermentasi laktat dimulai dengan tahapan glikolisis. Fermentasi laktat dilakukan oleh sel otot dan beberapa sel lainnya serta beberapa bakteri asam laktat.
pada otot. Proses ini dapat menyediakan energi yang dibutuhkan secara cepat. Akan tetapi, penumpukan asam laktat berlebih dapat menyebabkan otot lelah. Asam laktat berlebih di bawah darah menuju hati untuk diubah kembali menjadi asam pirufat. Industri susu menggunakan fermentasi asam laktat oleh bakteri untuk membuat keju dan yogurt. Glukosa akan dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat melalui glikolisis, membantu 2 ATP dan 2 NADH. NADH diubah kembali menjadi NADH+ saat pembentukan asam laktat dari asam pirufat. Fermentasi asam laktat tidak menghasilkan CO2 seperti halnya fermentasi alkohol. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.